Salam sukacita bagi kita sekalian. Hari ini saya akan berbicara tentang kehadiran Allah dan pekerjaannya dalam dimensi roh manusia. Jadi roh manusia ini adalah dimensi yang paling dalam, ruang terdalam sebagai media persekutuan dengan Allah dan tempat Allah berkarya di dalam kehidupan kita. Jadi untuk beberapa menit ke depan saya minta kita membuka hati kita untuk mencerna, mendengarkan dan menikmati kebenarannya pada kesempatan ini. Tapi sebelum saya masuk ke sana, ada sebetulnya satu pertentangan yang terjadi dalam pemahaman orang Kristen, dan ini saya akan luruskan di mimbar ini. Kalau Bapak Ibu saudara-saudari sekalian pernah mendengarkan satu pertentangan, nah ini jemaat yang selalu banyak nonton di YouTube ya, khotbah-khotbah dan lain sebagainya, pernyataan-pernyataan teologis dan lain sebagainya yang mengganggu pikiran kita sehingga kita tidak mencapai satu pemahaman yang sempurna. Nah, ini saya akan luruskan. Memang ada pertentangan dalam dunia kekristenan tentang manusia itu. Manusia ini terdiri dari dua bagian atau tiga sih, ya. Kalau di dalam istilah teologinya itu adalah dikotomi dan trikotomi. Ya, dikotomi itu adalah manusia itu terdiri dari jasmani dan rohani. Sedangkan trikotomi itu adalah manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Lantas orang mulai bertanya, yang mana sih yang benar? Jasmani rohani di dalam hidup manusia itu atau tubuh jiwa roh? Membingungkan. Ya. Tetapi saya mau luruskan di sini. Berdasarkan seluruh catatan kitab suci kita, kalau kita lihat, kita sudah pernah membahas di minggu yang lalu tentang 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. Di situ jelas ya, bagaimana Tuhan menguduskan kehidupan kita dan roh, jiwa, dan tubuh kita ini terpelihara sempurna. Jadi manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tetapi ada juga di dalam ayat yang lain, kalau saudara membaca di dalam Roma pasal 7 misalnya, ternyata di dalam kehidupan kita ini ada dua yang bertentangan. Nah, kalau saya bisa mengatakan itu adalah kehidupan jasmani dan kehidupan rohani yang saling bertentangan. Sekarang kita mau kesimpulan mana yang benar di sini. Kalau kitab suci mengatakan dua ayat ya, beberapa ayat baik tubuh jiwa roh maupun jasmani rohani, semuanya itu benar, masuk. Nah, bagaimana kita mau menyatukan ini? Begini saudara, kalau kita bicara tentang kehidupan jasmani, maka itu berarti yang berperan di situ adalah tubuh manusia dan jiwa manusia. Itu yang disebut dengan kehidupan jasmani. Maka ketika kita mulai berpikir, itu bisa dilihat dengan secara kasat mata dari reaksi tubuh kita. Ketika kita memiliki perasaan sedih, ya, itu diikut dengan tubuh kita apa? Keluar apa di sini? Air mata, atau mungkin sukacita. Jadi itu jiwa, ranah jiwa yang
diekspresikan di dalam tubuh kita. Nah, itu yang disebut dengan kehidupan jasmani. Sekarang kehidupan rohani apa? Kehidupan rohani adalah penyatuan antara jiwa dan roh. Ini tidak bisa kita lihat, ya. Ini adalah bagian yang terdalam di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika roh itu terkoneksi dengan roh yang lain, ya, di dalam kitab suci kita sudah mengenal 3 jenis roh, ya. Roh Allah, roh manusia, dan roh setan. Jadi misalnya di dalam roh kita ini, karena dia dalam bentuk roh di dalam manusia, maka masuklah roh Allah di dalamnya, menyatu dengan roh kita. Berarti ya, jiwa kita menjadi bagian ekspresi yang sangat penting di situ. Tetapi kalau roh setan, misalnya orang kerasukan, ya, wah, jadi galau, pikiran tidak menentu dan lain sebagainya. Nah, itu contoh. Jadi kita tidak persoalkan lagi. Ini sudah terjawab pada kesempatan saat ini. Saya akan memulai dengan 3 pertanyaan penting pada kesempatan ini. Dan ini sangat penting. Dan kita mari diskusikan dalam minggu ini. Ya. Jadi materinya itu saya sudah bagikan tadi di grup apa? Elsada Big Family dan grup pelayan-pelayan. Kalau mau baca lebih detail sudah ada di situ. Ya. Jadi bukan yang ada di Warta Jemaat. Kalau saya lihat tadi Warta Jemaat Batu Karang yang teguh, ya. Sorry ya. Mohon maaf untuk apa? Karena memang ya banyak tugas-tugas yang dikerjakan, jadi ya terjadi kesalahan di dalam percetakan itu. Tetapi saya sudah membagikannya di grup pada kesempatan ini. 3 pertanyaan penting. Yang pertama, apakah kita telah mengalami kelahiran baru yang memulihkan roh kita di hadapan Allah? Itu kita mau diskusi dalam minggu ini, saudara. Yang kedua, apakah kita memberi ruang bagi Roh Kudus untuk memimpin kehidupan kita? Yang ketiga, apakah kita semakin menunjukkan buah roh dalam karakter dan tindakan kita? Kita akan banyak mendiskusikannya pada minggu-minggu, hari-hari yang berjalan pada minggu itu. Baik, saya akan memulai pada ayat pokok kita yang terambil di dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-24. Mari saya jemput kita bangkit berdiri semua dan kita membacakan teks ini. Yohanes pasal 4 ayat yang ke-24, dalam hitungan yang ketiga kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Silakan duduk. Roh manusia itu sebagai ruang persekutuan dengan Allah. Jadi di dalam roh inilah kita harus membangun konektivitas hubungan dengan Tuhan, supaya roh kita harus terkoneksi dengan Tuhan. Ya. Nah, jadi kalau roh kita mau terkoneksi dengan Tuhan, yang pertama yang harus kita lakukan, ada satu kerinduan untuk terhubung dengan Tuhan. Kalau tidak begitu, kita akan gagal menjalin hubungan terkoneksi dengan Tuhan. Mazmur 42:2 berkata, seperti rusa yang merindukan air. Kalau saudara
saudari sekalian yang berburu rusa. Dia tahu itu bagaimana itu rusa itu, kalau di mana tempatnya, yang saat-saat di mana dia merindukan sesuatu, ya seperti ini di dalam Alkitab. Jadi kalau berburu rusa, belajar Alkitab supaya tahu, oh di sini DP tampa. Nah, gitu ya. Kalau rusa yang merindukan, dia haus, itu tidak ada yang bisa menghalangi dia. Pasti dia pergi ke tempat yang berair untuk minum di sana. Jadi ini adalah satu gambaran bagaimana kita memiliki kerinduan untuk terkoneksi dengan Tuhan. Nah, saya akan mengajar di sini dasar-dasar untuk kita supaya membangun hubungan dengan Tuhan. Ya, itu mulai dari roh kita. Saudara datang di sini duduk. Ada satu pertanyaan, tapi itu dijawab di dalam hati kita sendiri, tak perlu dijawab di sini. Saudara hari ini meninggalkan rumah, sudah mandi, berpakaian yang baik, kemudian datang di ruang gereja ini, sebenarnya untuk apa sih? Tanyakan pada dirimu sendiri dan jawab dalam diri kita. Apakah kita duduk di sini memang saya mau merindukan supaya Tuhan melawat saya hari ini? Atau saudara duduk di sini yang pertama supaya gembala dan ibu gembala lihat saya hadir hari Minggu, dan tidak ditanya-tanya nanti pada minggu berikutnya, ada kemana hari Minggu? Ya. Atau saudara datang di sini, wah saya mau ke gereja, mau ketemu dengan si A, si B, si C, kemudian selo, hai apa kabar? Ya, baik semua. Itu adalah prioritas yang kedua dan ketiga. 4. Prioritas yang utama adalah saya duduk di sini untuk membuka hati saya, memuji dan menyembah Tuhan. Katakan amin. Itu bisa dilihat dari gelagat kita, saudara. Ya, kalau misalnya supaya ibu gembala lihat, gampang saja. Di mana itu ibu gembala, bapak gembala ada, sudah lewat di mukanya. Saya so ada. Jangan tanya lagi hari Sabtu, Minggu, Jumat. Ya. Nah, kalau misalnya dia datang sini cuma untuk lihat-lihat orang, dia cara beribadahnya ya. Lagu apa tadi yang dinyanyikan? Ya. Apa tadi lagunya? Apa tadi? Contoh, saya berikan contoh. Apa tadi lagu yang menyanyi di sini? Saya mau kasih tunjuk cara orang yang datang di sini hanya untuk mau ketemu orang, gitu, ya. Ya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya. Mana dia ini yang ada dia datang? Ah, itu tipikalnya, ya. Karena cuma mau ketemu orang. Anggur, song leader mungkin sudah menunjukkan gayanya di sini. Ayo kita sukacita, dia tidak. So ada dia belum ini. Dan itu juga selalu terjadi pada pengkhotbah, saudara. Itu saya yang dulu. Tapi sekarang saya dimuridkan dalam pembacaan kitab suci. Saya menikmati pemuridan Tuhan dalam kehidupan saya. Kalau pengkhotbah itu kan, ya, sudah ada di sini berdiri sementara memuji Tuhan, ya, karena dia cuma melihat di mimbar. Mungkin kalau ada yang dengar di sini nanti di YouTube saya, ya, supaya pengkhotbah juga bertobat, ya, bukan cuma jemaat yang bertobat, pengkhotbah ya. Nah, biasa memuji Tuhan, dia lihat-lihat kan, berapa orang yang datang ya. Ya, supaya saya semangat nanti berkhotbah ini, ya. Jadi dia tidak fokus untuk menyembah Tuhan. Nah, jadi kalau ada pengkhotbah yang datang duduk di sini kemudian
Sementara memuji Tuhan dia tengok sana tengok sini. Itu juga dipertanyakan, dia tidak terkoneksi dengan Tuhan. Kalau kita ada di sini, itu terlihat dalam ekspresi kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan memang benar-benar ya ada satu perasaan yang terkoneksi dengan Tuhan. Itu secara umum. Tapi kalau di rumah kita bagaimana? Saya dulu punya pengalaman terkoneksi dengan Tuhan ini. Biasanya kan kalau di dalam kamar, kemudian kita duduk berdoa. Dulu juga saya mengalami itu di sekolah Alkitab ya. Supaya masuk di sekolah Alkitab pernah ada namanya satu ruangan, di situ ditulis pondok doa. Ya. Jadi banyak siswa-siswi yang masuk ke situ untuk berdoa. Nah, biasakan staf-staf itu biasa dia lirik, siapa ini siswa-siswi yang rajin masuk di pondok doa ya? Nah, jadi motivasi siswa-siswi itu supaya staf lihat bahwa ini memang mahasiswa-mahasiswi atau siswa-siswi si A, B, rajin dia berdoa. Tinggal mau lihat dia masuk jam berapa, keluar jam berapa. Ya. Tapi sebetulnya di situ juga ada manipulasi. Ya. Di situnya, ya. Supaya saya staf mau lihat masuk di pondok doa itu misalnya jam 2 sore. Dia nanti akan lihat keluar jam 4 sore, 2, 3, 4, 2 jam dia berdoa. Tapi pertanyaannya, selama engkau duduk di dalam pondok doa itu 2 jam, apa yang kau bikin? Benar-benar selama 2 jam itu engkau terkoneksi dengan Tuhan. Kita membangun konektivitas hubungan dengan Tuhan itu harus berkualitas, bukan kuantitas, bukan jumlah jamnya. Sehingga ada siswa-siswi yang masuk ke situ supaya dia bisa dilihat, jadi pendoa. Jadi dia cuma tidur di situ. Jadi mulai dari masuk di situ tidur. Kalau 2 jam saya tidur di sini lumayan. Ada 2 keuntungan. Yang pertama, saya sudah bisa tidur dengan bagus. Yang kedua, saya bisa dilihat berdoa 2 jam. Ini manipulasi yang saya bilang. Ya, ada juga yang berdoa itu tidak tahan. Sementara duduk, haleluya, tengok sana tengok sini. Ada yang dulu, ada kan dulu Pantekosta dulu itu kalau berdoa itu ada hanya 2 kata yang dia sebut, haleluya, glory. Tapi glorinya itu staf dengar dari luar, kenapa ini glory, sudah tidak benar dia punya glory ini. Karena itu pondok doa, dia punya ada jendela kaca, maka lihatlah, glory. Ini tidak benar, ini berdoa seperti itu. Glory, rambu putih dia cabut di situ. Apa ini? Ya, glory, tidak benar doanya ini. Itu kalau glory 2-3 jam ya bisa. Lama-lama sudah botak semua yang dicabut. Ya. Saudara, kita tidak mengejar kuantitas di sini. Tapi kita mengejar kualitas. Jadi kita harus memiliki kerinduan di dalam roh kita. Kita buka pintu hati kita supaya memang hadirat Allah itu full masuk dan kita merasakan sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Haleluya. Nah, itu masih belum pakai apa-apa. Nanti
tahun ketiga kita akan belajar bagaimana kita dalam suasana sini, jemaat, pemain musik, worship leader, singers. Karena tahun depan kita akan bicara mengenai full tentang tabernakel Musa. Tapi tahun ketiga kita bicara tentang pelayanan pada Pondok Daud sampai di Ka'bah Salomo. Bagaimana konektivitasnya dengan musik, dan kita menikmati hadirat Tuhan di sana dengan luar biasa. Karena saya ini backgroundnya, saya juga dulu pengajar musik, ya, tapi tidak sejago ini yang ini, luar biasa mereka semua ini, ya. Dan juga karena saya sudah terbawa seperti itu. Ketika ada sarana pujian penyembahan dengan sarana memuji, mau berusaha untuk terkoneksi dengan Tuhan, tetapi musik tidak sesuai dengan ini, kadang-kala saya juga terganggu, saudara. Ya, sementara begini, ya, menikmati, memuji Tuhan dan lain sebagainya, saya kalau di bawah situ menikmati musik, luar biasa. Tapi kalau ada singers dan song leader sudah naik seperempat, saya sudah tidak begini, saudara. Saya cuma lihat matanya Daniel. Daniel tertawa-tertawa lihat saya, ya. Karena kami sudah tahu bahwa ini ada satu kesalahan di sini, ya. Makanya di dalam pengaturan dalam semua sistem itu, di dalam Alkitab suci juga dikatakan mereka yang diperlengkapi itu semua yang ahli. Nah, kata ahli ini mari kita mau tingkatkan. Artinya meningkatkan segala potensi semua yang ada untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tapi saya tidak banyak bicara tentang itu. Hari ini saya mau bicara bagaimana kita memiliki dasar-dasar. Kita membuka hati supaya Roh Kudus tercurah full, penuh di dalam hidup kita, sehingga kita mengalami satu sukacita yang kita tidak bisa ukur, mengalami kesenangan yang luar biasa, mengalami sesuatu yang luar biasa. Ketika itu terjadi, maka kita akan melihat banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Nah, untuk masuk kepada bagian-bagian ini, maka kita harus memasuki pintu yang pertama, yaitu kita harus dilahirkan di dalam roh. Kita harus lahir di dalam roh, ya. Makanya pemuridan di komunitas El Shaddai Big Family, dasar dari materi itu adalah Yohanes 3 ayat 3 dan 5. Itu kuncinya, saudara. Kalau saudara ingin menikmati kehadiran Allah, terkoneksi dengan Tuhan, maka pastikan pintu pertama sudah engkau lewati, yaitu engkau harus lahir dari Allah. Lahir dari air dan roh. Lahir dari roh. Sehingga Yohanes 3 ayat 6 berkata, apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Lihat kata roh di situ. Yang satu roh, R-nya huruf besar, yang satu R-nya huruf kecil. Jadi kalau saya mau terjemahkan secara bebas pada kesempatan ini, maka disebut seperti ini. Apa yang dilahirkan dari roh Allah adalah juga masuk ke dalam roh manusia. Rasul Paulus juga menegaskan di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-16 berkata begini, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi pastikan sebelum kita menikmati aliran kuasa Roh Kudus di dalam hidup kita, maka kita harus lahir dari roh. Katakan amin.
kelahiran roh, kita mencapai kehadirannya itu, ya itu ada dalam pelajaran kita ada tanda-tanda di mana kita dilahirkan dari roh. Ya, tanda-tandanya itu ada dua. Yang pertama, kalau kita bisa lihat gereja mula-mula lahir pertama, 120 murid di loteng Yerusalem, mereka berglosolalia, berbahasa roh, berbahasa lidah. Itu tanda fisik yang pertama. Engkau lahir dari roh adalah tanda fisik kita mengalami ini. Tetapi ada juga tanda yang berikutnya, saudara. Kalau kita baca di dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-13, kita bisa lihat di situ. Ya. Tanda yang selanjutnya, Efesus pasal 1 ayat yang ke-13, demikian bunyi firman Tuhan. Ya, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi ada meterai Roh Kudus di sini. Meterai Roh Kudus itu kalau implementasi di dalam kehidupan manusia itu begini tandanya. Kenapa ini si A, si B sudah lain dia? Dulu dia tidak begini. Dulu dia waduh susah diatur. Tapi begitu dia melewati kelahiran dari roh, hidupnya itu luar biasa. Banyak perubahan-perubahan. Nah, perubahan-perubahan inilah yang terjadi karena meterai Roh Kudus di dalam kehidupannya. Jadi Roh Kudus memberikan satu kontribusi yang besar di dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudara, kita bisa lihat orang itu lahir dari roh melalui kontribusi, melalui apa yang dia ekspresikan di dalam kehidupannya. Wow, sudah berubah orang ini. Yang dulu malas berdoa, sekarang sudah rajin berdoa. Dulu malas beribadah, sekarang sudah rajin beribadah. Dulu sudah bermasalah, sekarang sudah tidak bermasalah. Wow, banyak. Jadi itu adalah tanda-tanda setiap orang Kristen yang lahir dari roh. Ini luar biasa. Jadi mari kita melalui pintu ini supaya kita pastikan diri kita supaya kita lahir dari roh. Katakan amin. Nah, saya mau kasih tahu di sini banyak kegagalan yang terjadi di kalangan orang-orang Pentakosta. Kegagalan itu adalah mereka sudah puas dengan berbahasa roh. Tetapi di gereja bahasa roh, di luar gereja DP bahasa roh lain. Ini yang jadi persoalan. Kenapa? Karena sudah hanya sampai di situ, stagnan, tidak bisa lanjut dan bergerak. Sebenarnya kalau orang yang sudah dilahirkan di dalam roh, sudah penuh dengan Roh Kudus, maka fase selanjutnya adalah dipimpin oleh roh. Katakan amin. Dipimpin. Jadi Roh Kudus pimpin terus. Ya. Kalau kita tidak mengalami ini, kita telah mengalami kegagalan-kegagalan di dalam kehidupan kekristenan kita. Ya. Roma pasal 8 ayat 14 berkata demikian. Semua orang yang dalam tanda kutip dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Jadi kalau kita tidak dipimpin oleh Roh, itu bisa berbahaya, saudara. Ya, marilah kita memberi kehidupan kita terus dipimpin oleh Roh. Nah, kita harus tahu ada 4 hal yang
kita bisa lihat di sini tipikal orang-orang yang dipimpin oleh Roh. Yang pertama, Yohanes pasal 16 ayat 13 berkata demikian, Roh kebenaran akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Katakan amin. Jadi kalau dia berada di dalam ruang lingkup kebenaran, kebenaran itu ada di dalam hidupnya, maka ini adalah ciri-ciri khas bagi setiap orang percaya yang dipimpin oleh Roh. Kemudian yang kedua, ini sangat penting di sini ya. Saya akan memberikan 3 poin saja pada kesempatan ini. Yang kedua, ini sangat penting. Ini yang saya mau bahas detail pada kesempatan ini. Galatia pasal 5 ayat 22-23. Galatia pasal 5 ayat 22-23. Kayaknya ini tidak fair kalau hanya saya yang baca sendiri. Supaya kita bisa menikmati anugerah Tuhan, firman-Nya yang luar biasa. Mari kita baca sama-sama. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Inilah ciri-ciri orang dipimpin oleh Roh. Mari kita bedah satu persatu secara singkat pada kesempatan ini. Ya, mana multimedia? Saya ingin membedah ke-9 hal ini supaya kita memahami dan mengerti tentang apa yang sedang dilakukan ini karakter, ya. Kita harus membangun karakter di sini, saudara. Di Galatia pasal 5 ayat 22-23. Kalau orang yang dipimpin Roh Kudus, itu pasti dia punya kasih. Kalau saya tidak mau menjelaskan, ini panjang lebar penjelasannya. Jangan, ini harus full penjelasannya supaya jangan orang salah mengerti tentang definisi kasih. Nanti pulang di rumah baca 1 Korintus pasal 13. Baca di rumah semua. Itu definisi tentang kasih. Kalau begitu saya lewat untuk poin yang kedua. Yang kedua, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, ya, karakternya itu punya karakter sukacita. Katakan amin. Apa itu sukacita? Pokoknya kalau dia ketemu dengan teman-teman, sahabat itu dia memiliki kebiasaan. Halo, luar biasa, puji Tuhan, shalom, mantap ini bro, ini mantap ini bapak, wow, luar biasa. Karena apa? Dia mau menciptakan suasana sukacita. Ya, jangan sesedikit berantem, sedikit-sedikit sudah perang lagi. Jangan ikut-ikut di Timur Tengah sekarang yang lagi memanas, ya. Pokoknya adem-adem saja. Ada sukacita, saudara, ya. Senyum-senyum, ya. Jadi masalah kecil jangan diperbesarkan. Yang kecil kasih tidak ada, yang besar kasih kecil, bahkan sampai tidak ada. Supaya jangan itu roh sukacita diambil dari kita. Ini orang karakternya yang dipimpin oleh Roh Kudus. Yang kedua, damai sejahtera. Nah, ini saya contoh praktis, ya. Saya pakai contoh praktis saja. Kemarin, saudara, saya di lapangan main bola, ya. Main, dapat bola, saya opor sama seorang anak muda yang, ya, 20 lebih usianya. Begitu saya opor, saudara, dia kasih bola saya lewat jauh ke sana untuk dia, ya, itu pesannya adalah saya harus lari. Terus apa yang terjadi? Saya secara spontanitas, saudara, ya, saya langsung berteriak begini, "Setua saya,
Kuacong menonton waktu itu, ketawa dia, aduh tapi gembala ini ya. Lantas untuk mengejar damai sejahtera ini, kita membedah dulu situasi ini. Sebetulnya, misalnya setelah itu ya, mungkin yang 20-an tahun ini, ya, atau misalnya di lapangan, dia harus ketemu saya. Sorry om, saya tidak tahu kalau so tua. Ya, cuma wajahnya seperti umur 30-an, jadi kita kasih begini. Artinya dia menciptakan suasana yang bagus di situ. Ya, tapi karena saya adalah pendeta dan dia adalah, ya, saya pikir dia siswa ya, SMA gitu atau apa? Dia sudah kuliah atau sudah ada kegiatan yang lain. Setelah permainan selesai, saya datangi dia, saudara. Saya datangi dia. Saya tidak mau menyimpan ini, jangan sampai saya teriak itu jadi dia simpan di dalam hatinya. Ini pendeta ini kok teriak-teriak sama saya dan lain sebagainya. Kan banyak penafsiran. Saya pergi ke dia. Halo, bagaimana bro? Umur berapa? Oh 23. Aduh sorry, kita 50 anak ini ada main bola, kok anak kasih begitu. Tapi sorry ya, saya sudah terlanjur bersuara keras sampai saya tidak bisa menjadinya. Saya ketemu sudah, dan akhirnya kita semua yang duduk itu mencair semua, tanya itu membaur usianya situ, bercerita, oh, bapak umur berapa ini umur, sampai kita cerita mengenai gereja. Ya, gereja, oh ini bapak gereja ini, ya, kita sudah cerita di situ, saudara. Jadi ini adalah salah satu contoh bagaimana kita mulai menciptakan damai sejahtera di antara kita. Ada hal-hal, masalah-masalah, kita berusaha bagaimana caranya, tapi tidak mengurangi kebenaran. Ya, harus kita menciptakan situasi ini damai sejahtera. Kemudian yang ketiga, sabar. Ya, 1, 2, 3, 4, sabar. Orang yang sabar adalah orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Katakan amin. Kalau orang tidak sabar, dipertanyakan Roh Kudus yang ada di dalam dirinya. Haleluya. Kemudian kemurahan, punya kemurahan. Ya, memiliki kemurahan selalu